Halo, selamat pagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di Bangkalan, jadi tepatnya di sisi bagian Bangkalan menuju arah Suramadu. Kalau kita lurus ini, kita menuju ke arah Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Nah, kita akan belok ke kanan. Seperti kita tahu bahwa jalan sisi ini adalah juga kawasan baru. Jadi untuk entry masuk dari sisi Madura ke menuju jembatan atau tol Suramadu dulunya. Seperti kita juga bahwa jembatan ini atau jalan ini sudah lebih 10 tahun beroperasi. Bukan jembatannya yang saya akan review, tapi adalah sisi bagian entry masuknya ini. Sudah 10 tahun kita lihat ya, seberapa pesat perkembangannya. Seperti kita tahu jalan ini atau jembatan Suramadu sudah diresmikan digunakan tahun 2009 oleh Megawati Soekarno Putri setelah diinisiasi pembangunannya untuk pembangunan ini oleh Presiden Soeharto. Kemudian diresmikan oleh Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. Kita tahu ini perkembangannya. Menurut tujuan utamanya adalah di sini adalah pembangunan untuk peti kemas dan sebagainya. Dan menurut tanggung jawabnya juga, pembangunan Suramadu ini ditujukan untuk meratakan pembangunan sosial ekonomi masyarakat Madura yang notabene relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa. Seperti dulur-dulur semua perhatikan, 10 tahun lebih ya, dari 2009 sampai 2023, saya melihat tidak ada perkembangan yang signifikan dari pembangunan yang kita lihat ya. Sebelah kiri ini mungkin pembangunan untuk tempat, kemudian yang ada ini adalah pembangunan kiri kita ini juga restoran saja. Kita lanjutkan di sebelah kiri kanan kita juga masih kosong. Dan seperti juga diketahui untuk pembangunan ini dilaksanakan oleh BPWS. BPWS itu bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan ini. BPWS singkatan dari Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, yang tujuannya untuk melaksanakan pembangunan. Jadi kita tahu di sini dibagi tiga. Jadi sisi kaki jembatan Madura, sisi kaki jembatan Surabaya, semuanya rata-rata 600 hektar. Dan kita lihat ya, sampai hari ini apa yang menjadi tugas BPWS, jenengan atau dulur semua bisa lihat sendiri. Jadi hampir 13 tahun ya, 13 tahun lah udah jalan ini, jalan akses menuju Suramadu ini sudah berjalan. Namun tetap saja tidak ada, kalau melihat belum ada pembangunan yang signifikan seperti peti kemas atau pabrik atau apapun lah yang untuk dikembangkan. Ya ada hanya warung. Kemudian sebelah kanan nanti ada masjid gitu ya. Saya ulang bahwa pembangunannya didorong atau dikembangkan untuk pembangunan ekonomi, khususnya untuk daerah Madura ya. Tapi dulur-dulur semua lihat sepi semua, sampai kanan kiri ini pembangunan ini, mungkin ini warung juga ya. Tidak ada lah yang berarti. Jalan lumayan mulus, jadi dari arah
lampu merah tadi masuk kira-kira sepanjang 15 atau berapa, sebelah kiri juga ada tempat ini agen LPG, kemudian di sebelah kiri masjid, warung lagi. Warung ini rupanya adalah pindahan, pom bensin baru dibangun, pindahan dari usaha-usaha yang ada di Pelabuhan Kamal. Nantinya saya lihat, nah jadi warung yang ada itu, warung itu pun mungkin usaha-usaha yang dilakukan oleh orang Madura sendiri. Karena memang yang berkembang paling banyak di Bangkalan itu atau di luar dari ini, dari daerah di luar ini adalah memang usaha yang paling maju adalah usaha kuliner. Yang terkenal adalah bebek sinjai. Tapi untuk pembangunan sepanjang jalan ini selama 10 tahun atau 13 tahun kurang lebih, saya masih melihat tanah-tanah di sini banyak yang kosong. Kita lihat ya, atau semua punya pendapat yang berbeda. Kenapa sepanjang 10 atau 13 tahun itu dirasakan kurang bermanfaatan dari Suramadu ini ya. Sangat lambat. Lihat ya, kita ke kiri itu mungkin pabrik apa ya, penghancur bata itu atau batu gunung untuk dijadikan pasir dan sebagainya. Oke, seperti disinggung di atas bahwa di sebelah sisi Bangkalan ini kita sebut tadi kurang lebih 15 km panjangnya. Untuk pakai usaha pun masih sangat-sangat terbuka lebar. Di sini sebelah kiri ini kita lihat mungkin ini adalah gudang apa ini? Oke, mungkin gudang tembakau atau apa itu, tapi selebihnya atau lain itu banyak yang kosong. Jembatan, oke, kita lanjut dulu ya jalannya. Warung lagi sebelah kanan, kemudian warung lagi, warungnya pun itu, oke, kita berada di perempatan ya. Kalau kita ke kiri ini ke arah Kecamatan Koanyar, kalau ke kanan ini ke Kamal atau apa namanya, bisa juga ke Sukolilo ya. Kalau telur yang ada yang tahu bisa komen ya. Jadi sejak 2019 dan saya sering juga ya, tidak terlalu sering lewat sini beberapa kali. Oke, kita lanjut. Nah, ini mulai dari sini, ini hampir dekat ke jembatan ini. Yang ada itu bangunan seperti ini, jadi bangunan rakyat saja, tempat istirahat sopir. Nah, ini pusat oleh-olehnya di sini nih. Jadi dari dulu ya ini aja yang ada. Jadi sampai oke. Jadi ini sepanjang ini kita lihat pusat oleh-olehnya. Cuman warungnya kurang tertata rapi dan sehingga kurang menarik pengunjung untuk dihampiri. Sepanjang ini sepanjang ini pun masih lihat kita, kanan kiri kita masih lowong sekali untuk sebuah kawasan yang tadinya merupakan tanggung jawab dari BPWS. Jadi masih saja yang paling banyak itu warung-warung. Nah, sayangnya sejak tahun
2020 itu BPUS resmi dibubarkan. Jadi selama 3 tahun dari 2020 ke 2003, saya kurang tahu ini diberikan ke siapa ya, atau dibiarkan saja ya seperti ini berkembang menurut zaman. Cuman sangat disayangkan karena efek sosial ekonominya bagi masyarakat yang terdampak dari pembangunan jembatan ini sangat dirasakan bagi Kabupaten Bangkalan, khususnya warga dan para pekerja ekonomi di Pelabuhan Kamal. Nanti saya akan buatkan videonya. Jadi video ini akan saya rencanakan saya buat 3 seksi ya, 3 bagian. Bagian sisi kaki jembatan Suramadu, kemudian jembatan Suramadunya itu sendiri, dan yang terakhir bagian ketiga saya akan buatkan dampak dari pembangunan jembatan Suramadu. Nah, sebelah sini ada. Oke, sampai di sini dulu dulur. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan